with the Thursday Murder Club. Film ini diawali dengan 3 buah lansia yang tinggal di sebuah panti jompo, dan panti jompo tersebut bernama Cooper's Chase. Ketiga lansia ini bernama Elizabeth, Ron, dan Ibrahim. Mereka juga memiliki hobi yang cukup unik, yaitu suka menginvestigasi kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan layaknya detektif Conan. Bahkan mereka juga membuat sebuah klub untuk kelompok mereka itu dan diberi nama dengan The Thursday Murder Club atau klub pembunuhan hari Kamis. With the Thursday Murder Club. Kali ini Elizabeth membawa sebuah berkas pembunuhan di tahun 1973, tepatnya di kota London, yaitu sebuah kasus pembunuhan seorang gadis yang bernama Angela Hughes. Saat kejadian itu, menurut catatan kepolisian, Angela ditemukan tewas ditusuk pisau lalu dilempar keluar jendela oleh seorang perampok. Dan satu-satunya saksi adalah pacarnya sendiri, yaitu Peter Mercer, seorang mantan tentara. Saat kejadian itu, Peter mencoba mengejar pelaku, tapi sayangnya ia gagal. Setelah kejadian itu, Peter menghilang tanpa jejak sampai sekarang. Itulah sebabnya kasus tersebut ditutup. Then he disappeared. Setelah itu, ketiga orang ini menggali waktu kematian Angela. Nah, menurut catatan kepolisian ditambah lagi laporannya Peter Mercer, Angela mati karena ditusuk pisau, bukannya karena dilempar. Nah, pada saat itu yang jadi pertanyaan, kenapa Peter Mercer malah memilih mengejar pelaku, bukannya memberikan pertolongan pertama pada Angela? Sedangkan ia adalah seorang mantan tentara yang paham dengan P3K atau PPPP, alias pertolongan pertama pada kecelakaan. Lalu, Elizabeth juga berucap untuk tewas karena tusukan pisau membutuhkan waktu beberapa saat, bukannya mati seketika. Lalu, untuk menguap tabir waktu kematian Angela, mereka bertiga harus menemukan seseorang yang paham dengan dunia medis. What we need now is some medical expertise. Di tempat lain, seorang wanita tua tengah asik ngobrol dengan anaknya, dan wanita tua ini bernama Joyce, sedangkan anaknya itu bernama Joanna. Nah, Joanna ini bekerja sebagai bankir, orang-orang yang mengelola uang-uang para miliarder gitulah. Nah, Joyce ini baru pindah ke rumah jompo itu atas keinginannya sendiri. Sembari ngobrol-ngobrol dengan Joanna, Joyce berkeliling-keliling dengan anaknya itu memperkenalkan apa aja fasilitas yang ada di komplek Cooper's Chase tersebut. Tak sengaja, mereka masuk ke dalam sebuah ruangan permainan teka-teki, dan di sana ada Elizabeth, Ron, dan Ibrahim yang tengah sibuk memajang sebuah foto mayat terbunuh. Sehingga terjadilah sedikit kecanggungan. Oh my God! Isn't this room usually for jigsaws? Not on a Thursday, no. Merasa kehadirannya mengganggu, Joyce langsung bergegas pergi. Tapi ternyata kehadirannya itu membuat Elizabeth sedikit tertarik, karena Joyce terlihat tak kaget atau shock sedikit pun ketika melihat foto mayat terpajang. Sehingga Elizabeth pun yakin kalau Joyce adalah seorang mantan perawat atau mantan petugas medis. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menemui Joyce, dan ternyata benar Joyce ini adalah seorang mantan perawat. Setelah Elizabeth menceritakan mengenai klub detektif rahasia mereka itu, Joyce pun akhirnya tertarik, sehingga bergabunglah Joyce menjadi anggota The Thursday Murder Club. With the Thursday Murder Club. Di tempat lain, seorang pria kaya bernama Ian tengah melakukan pertemuan dengan seorang imigran Polandia yang bernama Bogdan. Nah, Ian ini adalah pemilik lahan Cooper's Chase, tapi ia tak memilikinya seorang diri, melainkan ada beberapa orang yang memiliki saham kepemilikan Cooper's Chase, dan salah satunya adalah Tony. His auntie Maud is a resident and he doesn't want to disturb. Pria bernama Ian ini ingin menghancurkan Cooper's Chase, lalu membangun properti hunian mewah layaknya hotel atau mall, dan rencananya Bogdan yang akan ditunjuk sebagai kontraktor untuk penghancuran seluruh bangunan Cooper's Chase, termasuk seluruh pemakaman yang ada di sana. Tapi sayangnya, Tony sebagai pemilik Cooper's Chase yang lain menolak keinginan Ian tersebut karena etiknya Tony etik bahasa Indonesia, tantenya Tony juga menjadi salah seorang penghuni Cooper's Chase. Jadi
Tony melarang Ian mengganggu komplek Cooper's Chase tersebut. Biar kamu semua nggak bingung, komplek Cooper's Chase ini adalah hunian untuk para lansia atau pensiunan dan pakai biaya sewa bulanan alias nggak gratis, cuma nggak mahal. Itulah sebabnya Ian ingin menghancurkan komplek tersebut karena nggak cuan. Setelah itu, Elizabeth mulai menceritakan pada Joyce sedikit latar belakang kasus pembunuhan Agnes yang akan mereka pecahkan. Menurut catatan kepolisian, Peter Mercer sempat diperiksa oleh polisi, hanya saja ia dibebaskan karena dianggap baik dan tak mencurigakan. Tapi pada saat itu terdapat seorang detektif wanita yang bernama Penny Gray, dan Penny ingin kembali mengungkit kasus tersebut dan memeriksa Peter Mercer. Hanya saja permintaannya ditolak oleh para petinggi kepolisian. Dan sekarang Penny juga menjadi salah seorang penghuni Cooper's Chase. Hanya saja ia sekarang dalam kondisi koma. Sebelum mengalami sakit parah, Penny yang mengajak Elizabeth untuk membahas kasus tersebut. Dan juga by the way, lelaki ini adalah John, yaitu suaminya Penny. May I ask, how did you get these cases? Setelah itu Elizabeth kembali ke flatnya dan di sana ia tinggal bersama seorang pria yang bernama Stephen, yang tak lain dan tak bukan adalah suaminya Elizabeth. Nah, Stephen ini mengidap demensia alias kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Bisa dibilang mungkin sedikit pikun kali ya. Nah, untuk membantu ingatannya, setiap kali Stephen bermain catur, ia selalu merekam apa saja yang ia ucapkan dan dengan siapa ia berbicara. Jadi ketika ia lupa dengan kegiatannya di hari ini, Stephen akan selalu memutar ulang semua rekaman suaranya. Lunch today was chicken pie with leeks and boiled potato. Di keesokan harinya, semua lansia di Cooper's Chase mendapat penyuluhan keamanan dari kepolisian dan pembicaranya adalah Donna. Karena para lansia ini udah merasakan pahit manis asam kerasnya kehidupan, Donna hanya dibully di hadapan para lansia ini. If a man brutally murdered his girlfriend, how long would you keep the investigation open before declaring him a missing person? Lalu setelah selesai acara, Elizabeth, Ron dan yang lain mengajak Donna makan siang bersama, sehingga mulailah mereka saling berkenalan satu sama lain. Ibrahim menceritakan kalau ia adalah mantan seorang psikiater, sedangkan Ron mantan aktivis buruh. Nah, Joyce adalah mantan perawat, tapi Elizabeth, ia tak mau menyebutkan pekerjaannya sebelum pensiun. Ia hanya berkata kalau ia sering melakukan urusan hubungan internasional. Setelah acara makan siang selesai, saat mereka ingin melepas kepergian Donna, tiba-tiba anaknya Ron datang berkunjung dan ia bernama Jason. Jason ini adalah mantan seorang petinju yang terpaksa rehat karena cedera. Lalu dari kejauhan terlihat suara ribut-ribut. Ternyata Tony yang sedang bertengkar dengan Ian. Ian masih bersikeras ingin menggusur seluruh para penghuni Cooper's Chase, tapi Tony masih menentangnya. Setelah itu seluruh penghuni Cooper's Chase melakukan pertemuan dengan Ian, yaitu negosiasi agar Ian membatalkan rencananya menghancurkan Cooper's Chase. Tapi sayang Ian tak bisa diajak kompromi. Lalu setelah pertemuan tersebut selesai diadakan, saat Tony pulang ke rumahnya, ia mendapati rumahnya udah berantakan. Ternyata ada seseorang di rumah itu dan Tony mengenali pria tersebut. What are you doing here? Sayangnya, beberapa jam setelah itu, Tony udah ditemukan tewas terkapar karena hantaman benda tumpul. Kasus kematian Tony akhirnya disiarkan di berita. Mendengar kabar tersebut, bukannya syok atau sedih, Joyce malah tersenyum sumringah. Tanpa pikir panjang, Joyce langsung mengabarkan pada Elizabeth dan seluruh anggota murder club yang lain. It's been a murder, an actual murder. What? Now we've got a real case to solve, isn't it wonderful? Setelah mendengar kabar tersebut dari Joyce, ketiga anggota klub yang lain pastinya syok dong dan cemas karena otomatis tak akan ada lagi orang yang bisa membatalkan rencana penggusuran Cooper's Chase. Lalu, karena ketiga orang ini udah sering menganalisa kasus pembunuhan, untuk kasus kematian Tony ini, mereka terlebih dahulu harus memiliki orang dalam di kepolisian alias ordal dan pastinya Donna yang akan mereka dekati. Oh, and I think we know just the person. Elizabeth dan Joyce langsung mendatangi kantor kepolisian dan menemui Donna.
Karena Donna ini baru dipindahkan ke sana dan selama ini hanya bertugas sebagai pembuat kopi, Elizabeth pun menawarkan pada Donna apakah ia ingin ikut serta menyelidiki kasus kematian Tony. Dan tentunya Donna tertarik dong. Tapi Elizabeth memberikan sebuah syarat, yaitu Donna harus membagikan semua informasi yang ditemukan pihak kepolisian pada mereka. Dan karena Donna setuju, Elizabeth akhirnya mengatur bagaimana caranya agar Donna bisa direkrut menjadi tim penyelidikan. All systems go. Roger that. Di tempat lain, Ibrahim dan Ron mengatur strategi lain. Mereka menelpon kantor kepolisian dan memberitahukan kalau mereka memiliki sedikit informasi mengenai kasus kematian Tony. Tapi sayangnya mereka tak bisa datang ke kantor polisi. Sehingga dengan terpaksa si kepala detektif harus datang ke Cooper's Chase menemui mereka. Lalu saat si detektif yang bernama Chris ini datang, Ron berlagak menjadi seorang kakek-kakek tua yang pikun dan hanya mau bicara dengan polisi wanita yang pernah memberikan penyuluhan keamanan di Cooper's Chase, yang tak lain dan tak bukan adalah Donna. Sehingga Ibrahim mulai membujuk Chris agar merekrut Donna sebagai anggota tim penyelidikan supaya Ron mau bicara. No, police! Lady that came here. Setelah itu, Elizabeth mulai memeriksa laporan keuangan Cooper's Chase dan ternyata saham kepemilikan Cooper's Chase dimiliki oleh 3 orang, yaitu Ian, Tony, dan satu lagi identitasnya masih belum diketahui. Lalu karena benar-benar buntu, Elizabeth dan Joyce akhirnya minta bantuan Joanna yang bekerja sebagai bankir. Dan ternyata setelah diperiksa oleh Joanna, ternyata terdapat sebuah perjanjian. Saham yang dimiliki oleh Tony otomatis akan berpindah tangan pada Ian jika seandainya Tony meninggal dunia. Sehingga rasa curiga pun mulai muncul pada Ian karena ia yang paling diuntungkan atas kematian Tony. Di tempat lain, Donna akhirnya ditunjuk sebagai anggota tim investigasi dan Chris, sang detektif, akhirnya memberikan sedikit informasi yang telah mereka temukan sebelumnya di TKP pembunuhan. Di rumahnya Tony, polisi menemukan sebuah foto Tony bersama seorang pria yang tak dikenal. Dan ketika Donna melihat foto itu, ternyata ia tahu lelaki tersebut bernama Bobby Tanner, seorang gembong kriminal yang selama ini buronan di kota London. Donna mengetahui semua itu karena ia pernah dinas di kota London ketika awal-awal diangkat menjadi polisi. Lalu di foto itu, Donna juga melihat potongan foto tangan seseorang bertato. Dan saat melihat foto tato tersebut, Donna akhirnya mendapat informasi tambahan. Setelah itu, Chris dan Donna akhirnya menemui para anggota Thursday Murder Club. Sambil senyum-senyum nyengir, Donna pun akhirnya diperkenalkan pada Ron sesuai dengan permintaannya. Lalu, sebelum mendapat informasi yang dibutuhkan, Elizabeth terlebih dahulu mengatur suhu ruangan itu agar menjadi panas. Tujuannya, ketika Chris mulai merasa tak nyaman, otomatis ia akan mudah membocorkan semua informasi. Is it me or is it hot in here? And your missing tooth seems to have grown back. Oh yeah, look at that. It's a miracle. Setelah berbahasa-basi cukup panjang lebar, mereka semua mulai menanyakan informasi-informasi umum pada Chris. Tapi ya tentu saja Chris hanya menjawab sesuai dengan apa yang telah disiarkan di berita. Tapi ketika Elizabeth menanyakan waktu kematian Tony, dengan tegas Chris berkata kalau informasi tersebut rahasia. Tapi tentu saja Elizabeth tak menyerah begitu saja. Ia memperlihatkan catatan keuangan Ian dan Cooper's Chase. Tapi dengan syarat Chris harus memberitahukan waktu kematian Tony. Mendengar semua itu, dengan spontan Donna menyebutkan waktunya jam 11 pagi lewat 24 menit. Dan informasi tersebut didapat dari keterangan waktu jam tangan pintarnya Tony atau smartwatch-nya. Jadi detak jantungnya Tony berhenti di waktu itu. Setelah mendengar semua itu, Elizabeth akhirnya memberikan salinan laporan keuangan Cooper's Chase. Elizabeth juga menjelaskan kalau Cooper's Chase dimiliki oleh 3 orang, yaitu Tony, Ian, dan seorang lagi yang masih belum diketahui. Bahkan dalam laporan keuangan itu, satu-satunya orang yang diuntungkan dari kematian Tony adalah Ian. Karena terdapat sebuah perjanjian jika seandainya Tony mati, semua sahamnya Tony otomatis akan jatuh ke tangan Ian. Setelah pertemuan itu, ternyata Jason datang berkunjung. Tentu saja Chris sempat berkenalan dan foto-foto bareng dengan mantan petinju terkenal itu. Tapi Donna merasa ada yang aneh.
tato yang menempel di tangannya Jason terlihat mirip dengan tato yang ada di fotonya Tony. Lalu setelah meninggalkan Cooper's Chase, Donna langsung menyebutkannya pada Chris, sehingga Jason pun akhirnya jadi salah seorang yang diawasi selain Ian. What lovely flowers. From an old friend who loved Tony too. Setelah itu, Chris dan Donna mendatangi rumahnya Ian untuk menanyakan perihal foto Tony yang ditemukan di TKP. Ternyata pria yang ada di foto itu adalah pemilik ketiga saham Cooper's Chase, alias Bobby Tanner juga punya hak atas lahan Cooper's Chase. Lalu, mengenai fotonya Jason yang juga ada di foto itu, Ian pun berkata kalau dulu sebelum terkenal, Jason pernah bekerja untuk mereka bertiga, hanya saja ia udah lama dipecat. Di tempat lain, anggota Thursday Murder Club mulai melakukan riset sendiri. Nah, karena sebelum kematian Tony semua penghuni Cooper's Chase melakukan pertemuan dengan Ian, Elizabeth dan yang lain mulai mencoba berkendara dari Cooper's Chase ke rumahnya Tony, apakah sesuai dengan waktu kematiannya. Tapi ternyata tidak. Jika seandainya Ian yang diduga sebagai pembunuh, ia tak akan sempat datang ke rumahnya Tony jika berangkat ke sana setelah pertemuan itu. Jadi Ian dihapus dari daftar tersangka sebagai pelaku pembunuhan. Setelah itu Donna langsung melaporkan semua informasi mengenai Bobby Tanner pada Elizabeth, dan ternyata Elizabeth tahu persis latar belakang pria tersebut. Lalu Donna meminta agar Elizabeth mencari tahu lokasi buronan tersebut, tapi tentu saja Elizabeth tak segratis itu memberikan jasanya. Elizabeth meminta informasi terbaru yang ditemukan oleh Donna, sehingga terpaksalah Donna memberitahukan informasi tentang Jason sebagai orang yang juga diawasi, karena fotonya juga ditemukan di lokasi TKP kematian Tony. Hari Senin pun tiba, yaitu hari pembongkaran seluruh makam, dan semua warga Cooper's Chase telah berkumpul di depan makam menolak pembongkaran. Lalu, melihat dari kejauhan mobilnya telah dihadang, Ian terlebih dahulu menyuruh Bogdan turun duluan lalu diam-diam membongkar makam tanpa diketahui oleh warga. Dan setelah itu, Ian pun akhirnya nekat menemui warga dan mencoba menerobos kerumunan. And what do we want? No digging! Bloody nude models for the art class. Saat warga sibuk berdebat dengan Ian, diam-diam dari kejauhan Elizabeth melihat salah seorang anggotanya Ian menyelinap masuk ke pemakaman dan memulai pembongkaran dengan skop. Tanpa basa-basi, Elizabeth pun langsung menemui Bogdan dan mengajaknya berkenalan. Lalu, melihat tatonya Bogdan bertuliskan Marina, Elizabeth akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Marina, yang tak lain dan tak bukan nama tersebut adalah nama ibunya Bogdan, sehingga Bogdan pun berubah menjadi ramah. Setelah melakukan sedikit basa-basi, Elizabeth akhirnya mulai membahas konflik antara Ian dan Tony, bahkan kasus kematian Tony. Tapi karena Bogdan tak tahu apa-apa, ia pun menjawab sesuai dengan apa yang ia ketahui. Lalu, karena Bogdan ditunjuk sebagai kepala proyek sebelum kematian Tony, Elizabeth pun langsung menanyakan mungkinkah Bogdan yang membunuh Tony. Tapi dengan tegas, Bogdan menjawab kalau ia tak akan pernah sudi membunuh seseorang hanya untuk Ian. They will never kill a man for him. Setelah itu Elizabeth kembali ke kerumunan warga, dan di sana para warga Cooper's Chase telah mengerumuni Ian. Tiba-tiba di tengah kerumunan itu, Ian mendadak puyeng. Ia ambruk, lalu setelah diperiksa oleh Joyce, ternyata Ian udah mati. Lalu setelah mayatnya Ian dibawa ke rumah sakit, ternyata kematiannya itu disebabkan oleh overdosis fentanyl, alias obat penenang dengan dosis tinggi. Yang artinya di tengah kerumunan itu ada yang diam-diam membunuh Ian. We're all in these pictures. We're all suspects. Setelah mengetahui semua itu, Elizabeth akhirnya menceritakan semua informasi yang telah ia dapatkan dari Donna mengenai Bobby Tanner sebagai pemilik Cooper's Chase. Tapi ia tak menceritakan informasi mengenai Jason yang juga sedang diawasi oleh kepolisian karena tak enak dengan Ron. Jadi tugas mereka selanjutnya yaitu harus menemukan Bobby Tanner agar penggusuran Cooper's Chase bisa dibatalkan. Setelah itu Elizabeth kembali pulang. Ternyata di sana udah ada Bogdan yang sedang asik mencatur dengan Stephen.
Tentu saja suasana berubah menjadi canggung karena sebelumnya Elizabeth memperkenalkan dirinya sebagai Marina. Lalu mereka berdua pun akhirnya ngobrol. Ternyata kedatangan Bogdan ini tak ada maksud apa-apa. Ia hanya mencari seorang nenek-nenek bernama Marina yang benar-benar cerewet, dan semua penduduk Cooper's Chase mengarahkan pada dirinya. Setelah semuanya dijelaskan, Bogdan akhirnya meminta Elizabeth datang seorang diri ke pemakaman di malam hari karena ia menemukan sesuatu. Nah, di sisi lain, Chris dan Donna akhirnya meminta keterangan Jason apa hubungannya dengan Tony dan Ian. Ditambah lagi, sebelum kematian Tony, di riwayat panggilan teleponnya Tony sempat melakukan panggilan 3 kali ke nomor teleponnya Jason. Lalu karena Jason tak bisa menjawab apa-apa dan tak mau memberikan keterangan, ia pun akhirnya dicurigai dan ditahan sebagai tersangka pembunuh Tony. He's just been arrested for the murder of Tony Curran. Oh, Rob. Setelah itu, Elizabeth akhirnya menemui Bogdan ke pemakaman. Sebelum Bogdan menunjukkan apa yang ia temukan, ia sempat bercerita kalau ia ingin pulang kampung ke Polandia, hanya saja terhalang karena paspornya ditahan oleh seseorang. Tapi ketika Elizabeth menanyakan siapa yang menahan paspornya, Bogdan langsung mengalihkan pembicaraan. Bogdan akhirnya menunjukkan apa yang ia temukan. Ternyata setelah membongkar sebuah makam, terdapat sebuah kerangka manusia diletakkan di atas peti mati orang lain, yang artinya sebuah mayat dengan sengaja disembunyikan dalam makam orang lain untuk menutupi kasus pembunuhan. Lalu di keesokan harinya, Elizabeth langsung melapor pada polisi. Tapi tentu saja Chris sebagai perwakilan polisi, ia pun marah-marah karena Elizabeth bersama teman-temannya terlalu banyak tahu dan terlalu ikut campur soal urusan polisi. I was digging around. Oh, with your hands. I'm losing my patience with you and your band of merry pensioners. Lalu diam-diam Elizabeth meminta Donna memvisum kerangka yang ditemukan itu. Dan ternyata setelah divisum, identitas kerangka itu adalah miliknya Peter Mercer, yaitu pacarnya Ignatius yang sebelumnya kasus itu diinvestigasi oleh Thursday Murder Club. Dan selama ini Peter Mercer menghilang tanpa jejak. Allow me to introduce myself. Ibrahim? Setelah itu, Ron, Ibrahim, dan Joyce mendatangi kantor polisi untuk membebaskan Jason. Tapi tentu saja tak segampang itu karena Jason benar-benar tak mau memberikan keterangan di mana keberadaannya ketika Tony dibunuh. Tapi setelah dipaksa oleh ayahnya, Jason akhirnya bicara. Di hari Tony tewas dibunuh, ia sedang selingkuh dengan istrinya Ian, dan dibuktikan dengan foto keterangan waktu ketika mereka bercinta. Sehingga Jason pun akhirnya dibebaskan dan dihapus dari daftar orang yang dicurigai. Out. Right now. I'll leave the cake. Out! Setelah itu Elizabeth mengajak Donna mencari Bobby Tanner ke sebuah tempat khusus jual beli bunga. Tentu saja Donna bertanya-tanya dari mana Elizabeth mendapat informasi itu. Elizabeth pun menjawab kalau ia pernah melihat tantenya Tony alias etiknya mendapatkan sebuah kiriman bunga bela sungkawa saat kematian Tony. Dan di kartu ucapan bunga tersebut tertulis inisial BT, yang artinya kemungkinan pengirimnya adalah Bobby Tanner. Lalu Donna pun akhirnya menanyakan identitas Elizabeth sebelum pensiun. Ya, karena nenek-nenek ini benar-benar jenius. Dan ternyata Elizabeth adalah pensiunan agen MI6 alias agen mata-mata rahasia Inggris. Elizabeth langsung berpura-pura telah membuat janji dengan bos toko bunga tersebut, sehingga si anak buah Kadai alias si pelayan toko langsung menyuruhnya masuk ke sebuah ruangan. Dan ternyata benar bos toko bunga itu adalah Bobby Tanner, buronan yang selama ini dicari polisi London. How can I help? Di tempat lain, Bogdan akhirnya kembali berkunjung ke flatnya Elizabeth dan bermain catur dengan Stephen. Di tengah asyik permainan, Stephen mulai membahas kasus kematian Tony dan dengan tanpa basa-basi, Stephen menanyakan apakah Bogdan ada hubungannya dengan kasus itu dan apakah Bogdan yang membunuhnya. Karena Bogdan tahu Stephen ini menderita demensia alias pelupa, ia pun akhirnya bercerita kalau ia yang membunuh Tony tapi tak sengaja.
Bogdan bercerita kalau selama ini paspornya ditahan oleh Tony dan tujuannya ke sana hanya untuk mencari paspor tersebut. Sayangnya, Tony keburu datang sehingga terjadilah perkelahian yang membuat Tony tewas. Di tempat lain, tanpa banyak basa-basi, Elizabeth langsung menanyakan apakah kematian Tony dan Ian ada hubungannya dengan Bobby Tanner. Tapi sayangnya bukan Bobby yang membunuh kedua rekan bisnisnya itu, alias ia tak tahu apa-apa. Lalu karena Bobby satu-satunya pemegang saham Cooper's Chase, Bobby berniat ingin melepas kepemilikan Cooper's Chase karena tak menguntungkan. Lalu tak sengaja, mendadak salah seorang anggotanya Bobby datang sembari berkata kalau mereka telah menahan paspor imigran-imigran yang baru mereka rekrut. Sehingga ketahuanlah bisnis haramnya Bobby, yaitu ia diam-diam menyelundupkan orang-orang dari luar negeri dan menahan paspor mereka agar bisa dikendalikan. Mendengar semua bisnis gelapnya itu, Elizabeth akhirnya melakukan negosiasi. Ia meminta Bobby Tanner menjual Cooper's Chase pada Elizabeth sesuai dengan harga pasar. Dan dengan imbalan, persembunyian dan penyamaran Bobby Tanner tak akan ia bongkar. Karena penawarannya menarik, ditambah lagi Bobby ini sadar kalau Elizabeth ini adalah mantan MI6, ia pun akhirnya setuju. Sehingga Cooper's Chase tak bisa diganggu-ganggu lagi. Setelah kesepakatan disetujui, Elizabeth pun menanyakan apakah Tony terlibat kejahatan suka menahan-nahan paspor setiap anggotanya. Ternyata benar. Bahkan menurut Bobby, Tony jauh lebih parah. Ia tak pernah mau mengembalikan paspor-paspor imigran yang ia tahan. Sehingga Elizabeth pun langsung sadar dan teringat dengan Bogdan. Ia mulai curiga Bogdanlah yang telah membunuh Tony karena paspornya tak pernah dikembalikan. Ron, Ibrahim, Joyce, Hudson, do it now. We need backup. Elizabeth langsung bergegas pulang. Tak lupa ia langsung mengabarkan pada semua timnya dan juga pada para polisi agar mendatangi Cooper's Chase. Saat ia sampai, ternyata Stephen tengah meminum teh yang disajikan oleh Bogdan. Lalu karena curiga tersebut telah diracuni oleh Bogdan, Elizabeth langsung menghentikan Stephen. Tapi sayangnya teh itu udah dinonoh sampai habis. Lalu saat Bogdan bergegas ingin kabur, langkahnya harus terhenti karena udah terkepung. Bogdan akhirnya ditahan dengan tuduhan pembunuhan terhadap Tony. Tapi Bogdan masih mencoba membantah kalau ia tak melakukan apa-apa. Lalu Elizabeth mencoba memeriksa semua rekaman suaranya Stephen. Dan ternyata semua pengakuan yang telah disampaikan oleh Bogdan terekam di sana. Lalu sebelum Bogdan dibawa pergi, Elizabeth terlebih dahulu menanyakan apakah Bogdan meracuni Stephen. Dan ternyata tidak. Bogdan telah menganggap Stephen sebagai temannya dan ia tak tega untuk meracuni temannya sendiri. Oh my God. Setelah kasus pembunuhan Tony terungkap, Elizabeth kembali memeriksa berkas-berkas dan foto-foto kasus kematian Agnes yang masih belum terpecahkan. Saat ia melihat semua foto-foto itu, ternyata dalam salah satu foto ketika Peter Mercer tertawa hahaha bersama polisi, Penny yang dikala itu bertugas sebagai detektif, raut wajahnya terlihat kesal memandang ke arah Peter Mercer. Sehingga Elizabeth pun akhirnya membuat sebuah kesimpulan. Do you remember the case of Angela Hughes, Pen? Setelah Peter Mercer dibebaskan karena memiliki hubungan dekat dengan polisi, Penny yang tak terima karena ia sadar kalau Peter Mercer lah yang telah membunuh Agnes. Diam-diam Penny melampiaskan dendamnya Agnes sebagai solidaritas sesama wanita, dan ia sendiri yang membunuh Peter Mercer. Dan mayatnya ia sembunyikan di makam yang telah dibongkar oleh Bogdan sebelumnya. Dan Penny dibantu oleh John yang tak lain dan tak bukan adalah suaminya sendiri. And I believe you helped her. Lalu Elizabeth juga membuat sebuah kesimpulan kalau John lah yang telah membunuh Ian dengan cara diam-diam menyuntikkan fentanyl dengan dosis tinggi ke tubuhnya Ian ketika Ian dikerumuni oleh warga. Tujuannya agar makam-makam tersebut tak jadi dibongkar sehingga kerangka mayatnya Peter Mercer tak bisa ketahuan. Dan setelah mendengar semua itu, John akhirnya mengaku kalau ia yang telah membunuh Ian. Ia mendapatkan suntikan dan fentanyl dengan dosis tinggi karena ia adalah mantan pensiunan dokter hewan, sehingga tak sulit baginya mendapatkan suntikan dan obat-obat tersebut.
Setelah semua kasus tersebut dibongkar dan John mengakui semuanya, ia pun akhirnya bunuh diri dan Penny ikut mati bersamanya. Dan untuk kepemilikan Cooper's Chase, Joyce meminta anaknya mencarikan seorang donatur yang tajir melintir untuk membeli Cooper's Chase dari Bobby Tanner. Sehingga akhirnya Cooper's Chase tak jadi dihancurkan setelah Joanna menemukan calon pembeli yang tak lain dan tak bukan adalah kliennya sendiri. Oke geng, sekian sedikit spoiler dan alur cerita film The Thursday Murder Club. Gimana, keren gak filmnya? Nah, buat kamu yang suka sama film ini, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.